Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita pertemuan minggu kemarin belum diberikan penjelasan tentang pohon penaung. Seperti yang kalian ketahui, tanaman penaung sangat dibutuhkan dalam penanaman komoditas kopi agar produksinya optimal. Karena tanaman kopi itu harus memiliki sifat-sifat yang tidak terlalu menyukai intensitas curah hujan yang tinggi atau panas terlalu tinggi, begitu juga angin dan penahan angin. Jadi pohon penaung dapat menahan angin atau menjaga dari sinar matahari yang terlalu terik dan menjaga tanaman kopi dari intensitas curah hujan yang terlalu tinggi. Jadi nanti banyak manfaat dari pohon penaung. Selain seperti itu, dia juga menghasilkan seresahan yang akan dijadikan sebagai bahan organik. Pohon penaung, harapannya mahasiswa setelah menerima materi ini mampu menjelaskan persiapan lahan. Ini salah ini ya. Ini menjelaskan tentang fungsi dan manfaat tanaman penaung serta jenis-jenis tanaman penaung itu seperti apa. Jadi kebutuhan pohon penaung yang pertama, kita harus sesuaikan namanya pohon penaung, tapi bukan berarti menaungi keseluruhan. Apabila pohon penaung juga akan terlalu menutupi, maka tanaman kopi juga akan terhambat pertumbuhannya. Walaupun menaungi, tapi intensitas cahaya juga harus tetap diterima oleh tanaman kopi. Nah, begitu juga ketika tanaman penaung sedikit, pertumbuhan kopi itu juga baik. Nah, sebaliknya, apabila pertumbuhan kopi penaungnya banyak, menutupi tanaman kopi, tentunya tanaman budidaya kopi akan dikalahkan, tidak menerima intensitas cahaya yang penuh, dan dia juga masih membutuhkan. Jadi untuk itu kita harus memperhatikan, dan pohon penaung juga perlu pemeliharaan. Nah, begitu juga harus kita perhatikan, karena sifat naungan ini merupakan salah satu upaya untuk melaju intensitas seperti penyinaran matahari, tidak terlalu tinggi, tapi bukan berarti dinaungi sepenuhnya. Manfaat naungan juga akan bermanfaat untuk buah, seperti contoh persaingan buah yang lebih tinggi, tanaman kopi dengan tanaman dalam asimilasi, itu bisa menyebabkan tanaman kopi justru tidak tumbuh dengan baik apabila tanaman penaung cukup lebat dan lain-lain. Walaupun penaung sifatnya harus diperhatikan poin-poinnya. Atau penaungnya gelap, respon pemupukan yang rendah. Jadi kalau pohon penaung tapi dia tidak memberikan asupan atau intensitas matahari tidak masuk atau terlalu rapat, tanaman naungan yang terlalu rapat justru menjadi penghambat fotosintesis karena menghalangi sinar matahari masuk. Nah, ada beberapa penelitian bahwa selain pola agrosferi, faktor lain seperti pemeliharaan itu juga harus memegang peranan penting. Untuk itu, tanaman penaung kopi itu harus dilakukan pemangkasan atau pemeliharaan. Nah, jadi dia tidak terlalu gelap atau nanti justru terlalu ternaungi, atau pengurangan penaung itu memberikan tentunya respon terhadap tanaman akan lambat. Proses transpirasi, intensitas cahaya yang harus diterima, dan lain-lain itu menjadi rendah. Penyerapan begitu juga, penyerapan unsur hara atau pupuk menjadi rendah. Jadi kebutuhan tanaman penaung itu harus disesuaikan dengan benar-benar untuk memperoleh produksi kopi yang optimal. Jadi penaung itu memiliki fungsi-fungsinya, tapi dia bukan berarti untuk menaungi sekiranya, karena tanaman kopi masih butuh sinar matahari, intensitas cahaya, kelembaban, dan lain-lain. Pengurangan penaung juga diimbangi dengan pemberian mulsa atau seresahan. Jadi untuk menghilangkan proses penaung juga tidak full, tapi kita lakukan juga dengan pemberian mulsa atau seresahan. Untuk
menjaga kelembaban tanah agar tidak terlalu panas atau yang lainnya. Keuntungan penaung yang pertama mengurangi penyinaran langsung, sehingga itu tadi ketika penyiraman langsung humus tidak mudah hilang, atau beberapa hal yang perlu diperhitungkan antara pohon penaung itu juga dijelaskan di awal, tidak boleh terlalu rimbun. Kalau proses dari pemangkasan tanaman itu juga harus dilakukan untuk mengurangi terjadinya erosi, terutama pada lahan miring, karena tajuk dan daun dapat menahan terpaan air hujan. Sedangkan akar pohon penaung juga akan menahan butiran-butiran tanah yang hanyut. Jadi banyak manfaatnya. Menghasilkan selain itu, pohon penaung juga menghasilkan bahan organik berupa daun-daun yang menyuburkan. Makanya beberapa jenis tanaman itu dipilih seperti contoh lamtoro dan lain-lain, karena daun dari pohon penaung juga berfungsi sebagai bahan organik yang lama-lama prosesnya akan terdekomposisi, tentunya menjaga sifat fisik kimia tanah, sehingga saturnik yang ada itu menjadikan sebagai penyubur atau menyediakan unsur hara bagi tanaman itu sendiri. Seperti contoh beberapa tanaman penaung itu banyak jenisnya. Dari beberapa jenis ini tentunya dipilih sebagai pertimbangan bagaimana perkembangannya penaung itu pada tempat-tempat tertentu, dia juga tidak menghambat tanaman budidaya. Menghasilkan bahan organik itu tadi berupa daun, tajuk pohon pelindung yang rindang dapat menekan pertumbuhan gulma. Jadi gulma pun ketika tanaman ternaungi atau tajuk pohon itu terlindungi, rindang, jadi pertumbuhan gulma pun akan sulit tumbuh. Sebagai sumber bahan bakar untuk pengeringan kopi, dan pohon penaung ini juga bisa dimanfaatkan ketika sudah dilakukan pemangkasan, itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan pengering kopi. Jadi salah satu kegiatan pemeliharaan itu dilakukan, itu tadi faktor-faktor pemeliharaan memegang peranan penting. Seperti naungan itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi yang optimal. Jadi penanaman penaung yang kita tanam, terutama pada tanaman kopi, itu merupakan upaya untuk menahan laju intensitas curah hujan terlalu tinggi. Manfaatnya juga membentuk buah kanopi agar tingkat persaingan buah yang lebih tinggi pada kopi tanpa naungan dalam hal asimilasi ini juga nanti sehingga tanaman kopi itu tumbuh baik. Nah, syarat pohon penaung harus mempunyai prakaran yang dalam, tapi bukan penyebaran ke samping tapi dalam, sehingga mampu menyerap unsur hara dari tanah bagian dalam. Daun-daun pohon penaung gugur itu secara tidak langsung akan terurai menjadi pupuk organik, dapat menyuburkan tanah. Nanti yang kemudian akan diserap oleh akar tanaman dan dialokasikan seluruh bagian tanaman. Jadi dia merupakan penyedia unsur hara. Mudah diatur secara periodik sehingga tidak menghambat pembungaan tanaman kopi. Jadi pohon penaung ini bisa kita atur dengan kegiatan pemeliharaan sehingga dia bisa bermanfaat atau memicu proses pembungaan pada tanaman kopi. Itu tadi dijelaskan, tanaman penaung tidak boleh terlalu rimbun atau tidak boleh terlalu sedikit naungannya, dan itu harus sesuai dengan tanaman budidaya. Tidak boleh dibiarkan terlalu rimbun, atau pemangkasan tanaman penaung itu perlu dilakukan pengaturan pohon penaung. Jadi sehingga memberikan hasil yang optimal bagi tanaman kopi yang dinaungi. Termasuk jenis tanaman leguminosa, jadi kacang-kacangan. Jadi salah satu contoh tanaman pohon penaung seperti lamtoro, orok-orok itu, kacang babi itu Tetrosia fageli. Nah, ini dia daunnya itu banyak manfaat, terutama menyumbangkan unsur hara N ketika sudah terurai atau terdekomposisi.
menghasilkan banyak organik dan mudah terdekomposisi, menghasilkan kayu bakar tentunya dalam jumlah yang ukuran yang besar. Ketika kita sudah melakukan pemangkasan masih bisa dimanfaatkan. Jenis pohon penaung ada 2 ya. Di sini ada 2 jenis pohon penaung. Yang pertama itu adalah pohon penaung sementara dan pohon penaung tetap. Nah, tanaman penaung tetap adalah tanaman yang menaungi selama hidup tanaman kopi. Jadi selama hidup tanaman kopi dia tumbuh sebagai tanaman penaung. Sedangkan tanaman penaung sementara adalah tanaman yang ditanam 1 tahun sebelum bibit kopi ditanam. Jadi dia sudah ditanam terlebih dahulu sebelum bibit tanaman kopi dari kebun pembibitan ditanam ke lahan. Contoh tanaman jenis penaung sementara yaitu ada Leucaena glauca. Leucaena glauca ini adalah lamtoro. Ada Calotaria itu oro-oro, sering kita sebut dengan oro-oro. Terus ada Tephrosia vogeli. Tephrosia vogeli itu sering nama daerahnya itu sering disebut kacang babi. Tephrosia. Terus ada jenis akasia. Akasia itu adalah semai akasia, pohon akasia. Nah, pertimbangan lahan perkebunan ini tentunya memiliki manfaat juga. Selain sebagai pelindung dari daun unsur hara ini menyumbangkan unsur hara yang ketika daun gugur dia mudah terurai dan nanti lama-lama akan diserap oleh akar tanaman. Lalu ini adalah tanaman penaung sementara. Tanaman penaung sementara yang sudah ditanam 1 tahun sebelum tanaman budidaya ditanam di lahan. Jadi sudah ditanam dulu, sudah tumbuh baik, baru tanaman kopi ditanam. Nah, begitu juga tanaman penaung tetap. Tanaman penaung tetap ini, jadi dia ada di lokasi. Kalau ada di lokasi dari awal tumbuh sampai akhir hidup tanaman kopi. Jadi selama hidup tanaman kopi, tanaman ini berfungsi sebagai penaung. Contohnya lamtoro, itu ada erythrina. Erythrina ini adalah sejenis pohon dadak. Lalu albizia kalau tidak salah itu jenis sengon. Albizia palcata atau Albizia sumatrana. Jadi itu jenis-jenis penaung ya. Jenis penaung ada 2, yaitu penaung tetap dan penaung sementara. Fungsi penaung sementara adalah menaungi sementara dan sudah ada di lokasi 1 tahun sebelum tanaman budidaya dipindahkan ke lahan atau di kebun bibit. Tetap itu menaungi sampai semasa hidup tanaman kopi. Nah, begitu juga dari proses penanaman lamtoro, proses penanaman tanaman penaung kita harus lakukan sistem budidaya yang sesuai dengan sistem penanaman tanaman kopi. Seperti contoh, kita cara teknis budidaya kopi itu kan dikenal dengan ada beberapa jenis yang dapat digunakan. Seperti contoh jenis tanaman apakah jenis lamtoro, contoh lamtoro itu dari hasil biji atau okulasi. Jadi kita bisa lihat kalau ada juga dari hasil persilangan. Kenapa harus membutuhkan bibit unggul? Karena kita membutuhkan selain manfaat dari daun, kandungan unsur hara, kayunya juga bisa kita manfaatkan. Nah, tanaman penaung tetap seperti contoh banyak digunakan kopi, itu contoh ya lamtoro, ini penaung tetap. Itu kita lihat jarak tanam penaung atau kerapatannya, atau pohon penaung tetap biasanya itu untuk daerah iklim yang sangat tegas, ditanam di barisan pohon penaung tetap membujur ke arah selatan. Nanti kita lihat proses penanamannya. Nah, ini pengaturan pohon penaung. Itu ada simbol O, itu adalah tanaman kopi. Yang 0 titik kecil itu lamtoro yang dipenggal.
Nah, yang ek itu adalah lamtoro yang tidak dipenggal arah angin. Jadi ada bagian jika penaung tetap ini biasanya untuk daerah iklim dengan jarak tanam 2 meter kali 2,5 meter. Nah, ini pohon penaung itu membujur arah utara selatan atau ditanam pada bagian luar teras. Nah, jadi kopi itu ditanam. Jadi prosesnya itu adalah seperti zigzag. Jadi kita lihat. Jadi tanaman penaung, jarak tanaman penaung atau kerapatan dari pohon penaung itu tentunya kita harus sesuaikan dengan jarak tanaman kopi. Apabila kondisi iklimnya kopi itu ada jenis iklim pada suatu daerah semakin tinggi curah hujan atau rendah intensitas cahaya, sebaiknya jarak juga akan diberi yang lebih lebar. Sebaliknya untuk daerah yang curah hujannya tinggi atau jarak tanamannya juga akan semakin rapat. Nah, seperti ini kita menentukan jenisnya, kita lihat dari segi pengukurannya. Nah, untuk itu biasanya itu pohon penaung ditanam 2 meter kali 2,5 meter atau jarak tanam pohon penaung itu tergantung pada kerapatan dari pohon penaung. Jadi sebaiknya disesuaikan dengan jarak tanaman kopi. Itu ya, ada beberapa jenis, ada pohon lamtoro, pohon penaung tetap, Leucaena glauca, dadap, sengon. Nah, pohon penaung, kedua jenis pohon penaung tersebut sebaiknya baik itu adalah penaung sementara ataupun tetap, itu harus sudah ditanam 1 tahun sebelum tanaman kopi pindah ke lahan atau penanaman di lahan. Setelah pohon penaung tetap berfungsi dengan baik secara beransur-ansur, naungan sementara itu dihilangkan. Ingat ya, itu namanya pohon penaung. Sama-sama baik pohon penaung tetap maupun pohon penaung sementara itu ditanam setahun sebelum tanaman kopi budidaya ditanam di lahan. Tapi kalau tanaman penaung sementara itu kita lihat ini yang dipangkas, lamtoro yang dipenggal, itu ada sifatnya yang untuk memberikan penaungan sementara, ada lamtoro yang tidak dipenggal. Nah, untuk penaung sementara itu setelah tanaman kopi berfungsi dengan baik, sudah tumbuh sehat, maka tanaman yang penaung sementara itu boleh dihilangkan atau dipangkas secara berangsur-angsur. Naungan itu akan dihilangkan. Beda dengan tanaman penaung tetap. Tanaman penaung tetap itu banyak digunakan pada tanaman kopi sampai akhir tanaman kopi ini tumbuh sampai masa hidup tanaman kopi. Nah, secara teknis kan seperti itu ya, ada 2 jenis tanaman penaung. Tanaman penaung sementara diperlukan apabila pohon penaung tetap belum berfungsi sempurna karena masih kecil atau intensitas penaung kurang. Dan di contohnya tanaman penaung sementara itu seperti Leucaena, Crotalaria, Tephrosia, Desmodium. Jadi nama ilmiahnya, nama lokalnya udah Ibu jelaskan tadi. Oke ya, cukup sekian tentang pohon tanaman penaung. Jadi tanaman penaung itu berfungsi, banyak fungsinya. Sebagai tanaman penaung itu berfungsi selain manfaat dari melindungi tanaman matahari, intensitas cahaya yang terlalu penuh atau curah hujan. Tanaman penaung juga memberikan manfaat, menyumbangkan kandungan unsur hara N pada daun-daun yang gugur. Jadi daun-daunnya gugur bisa terdekomposisi menjadi unsur hara bagi tanaman. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Ini matiinnya gimana ya?